bisa keluar dari tempat duduk saudara, dan saudara bisa menyelami 4 sampai 5 orang. Dan mungkin saudara dalam minggu ini saudara belum bisa ketemu, saudara bisa menyampaikan berkat untuk setiap orang yang saudara temui. Yes. Baik saudara, tanpa kita sadari bahwa kita sudah masuk di dalam momen season Natal pada hari ini di tanggal 1 Desember. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam panjang tahun ini. Bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari saudara siap untuk memuliakan Tuhan? Yes. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Engkau, untuk apa yang Engkau kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah datang bagi kami. Engkau telah menjadi manusia bagi kami Tuhan yang berdosa ini. Tuhan biarlah saat ini, biarlah ini menjadi sorak-sorai bagi kami Tuhan. Biarlah ini menjadi nyanyian syukur bagi kami karena Engkau telah datang dan untuk menebus setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan siap untuk memuliakan Engkau pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuliakan Tuhan, katakan amin. Amin. Thank you Jesus. Mari saudara, kita bertepuk tangan dan mari kita memuliakan Dia. Yes Lord. Come on, we sing. Joy to
Terima kasih Tuhan untuk setiap perbuatan-perbuatan Engkau yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Kami mengucap syukur Tuhan, karena betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa kami yang tidak layak ini Tuhan, menerima apa yang Engkau, yang seharusnya tidak harus Engkau berikan pada kami. Tapi Engkau datang menjadi manusia untuk kami, untuk saya. Yes Lord. Saat ini kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak. Hanya Engkau Tuhan yang layak. Ini kami Tuhan. Semua mahkota dunia
bahwa tidak ada hal lain yang menutupi itu Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Joyful and triumphant,
kami sembah dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Firman Kau berkata di Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur betapa besar kasih Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau memberikan satu-satunya anak Engkau Tuhan, anak-Mu yang tunggal, yaitu Kristus, Firman yang telah menjadi manusia, the living word yang diam di tengah-tengah kami. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, biar seluruh jemaat Engkau setiap waktu, setiap saat mengundang Engkau, Kristus yang sudah ada di tengah-tengah kami, untuk terus memerintah di dalam kehidupan kami. Engkau anak tunggal Allah yang satu-satunya, yang telah datang ke dunia, yang menjadi manusia untuk menebus setiap dosa kami, untuk memerdekakan setiap kami, untuk membebaskan kami dari kutuk dosa dan kutuk maut. Engkau anak tunggal Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran, full of grace and truth. Kami berdoa Tuhan, biar seluruh jemaat Engkau hidup di dalam kasih karunia ini dan penuh dengan kebenaran di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, memerintahlah Engkau di tengah-tengah kami, berdiamlah Engkau senantiasa di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga hidup kami penuh dengan kasih karunia dan kebenaran yang sudah Kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, bahkan kami memberkati setiap anak-anak kami. Mereka akan belajar Tuhan, kami berdoa mereka memiliki roh yang haus dan lapar akan kebenaran Kau. Mereka penuh roh yang penuh perhatian, mereka akan penuh dengan roh ketaatan Tuhan di dalam hati mereka. Kami berdoa bahwa setiap firman yang dibagikan di dalam hidup mereka itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia, tapi itu akan menjadi benih yang subur yang ditanam di dalam kehidupan mereka, yang akan berbuah 30, 60, 100 kali ganda Tuhan. Terima kasih, bahkan berkati setiap guru-guru yang akan mengajar, setiap orang tua, setiap kakak-kakak Tuhan yang akan menjadi teladan dalam hidup mereka. Kami berdoa ada roh yang gagah perkasa di dalam hidup setiap mereka, ada roh yang mengimpartasi setiap kebenaran Engkau di dalam kehidupan anak-anak kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat belajar anak-anak. Good job everyone. Saya mewakili gembala dan tim pemimpinan yang ada di gereja Every Nation Manado menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Saudara bukan orang asing, tapi kita adalah satu keluarga Allah. Dan kalau tadi kita sudah memuliakan Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan, kita akan memuliakan Tuhan saat ini melalui setiap pemberian kita. Tapi sebelum kita memberi, saya akan membacakan dua ayat di 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, di mana kami akan memberi di dalam rumah Engkau. Terima kasih untuk setiap roti yang Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap benih yang kami bisa tabur dan roti yang bisa kami makan. Kami mengucap syukur untuk setiap benih-benih yang akan kami tabur pagi hari ini. Biar Kau menguduskannya dan yang melipat gandakannya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara bisa memberi secara tunai melalui setiap amplop yang sudah dibagikan, ataupun melalui bank transfer, melalui rekening yang tertera di layar. Sambil Bapak Ibu memberi, kita akan menyaksikan video pengumuman berikut ini. Selamat menyaksikan.
Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk firman yang kami baca, dan kami menyerahkan waktu di mana kami akan belajar dan merenungkan firman ini. Tolonglah pikiran kami yang terbatas ini, untuk oleh kuasa Roh-Mu kami diubahkan untuk memahami keindahan, rencana dan tujuan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau memberikan kami keberanian, kesetiaan, dan kekuatan untuk mentaati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan waktu ini kepada Engkau. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berbicara mengenai Yesus Sang Mesias. Secara harafiah kata Mesaya dalam bahasa Ibrani berarti dia yang diurapi. The special one, pribadi, seseorang yang khusus yang diurapi untuk tujuan tertentu. Bahwa ada seorang raja dari keturunan Daud, sebagai Daud yang adalah raja terbesar Israel. Raja ini, Mesaya ini, Mesias ini sangat-sangat dinantikan untuk membebaskan Israel dari perbudakan, untuk membebaskan Israel dari penjajahan, dan memulihkan kembali masa kejayaan kemuliaan Israel. Seseorang yang begitu dinantikan oleh mereka, yang Tuhan janjikan sendiri untuk mengubah nasib bangsa itu, untuk mengubah nasib keturunan Daud, untuk mengubah nasib keseluruhan bangsa itu, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang telah kita lihat, Matius memulai dengan silsilah dan asal usul. Silsilah, dia bicara di pasal ayat 1 hingga ayat 17. Dia bicara keturunan demi keturunan, generasi demi generasi, sehingga kemudian pada akhirnya Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, masuk dan menjadi bagian dari keturunan Abraham, keturunan Daud. Seperti apakah Mesias yang sesungguhnya? Mengapa kita perlu melihat dan merenungkan kabar mengenai Yesus Sang Mesias ini? Mengapa dia tidak datang untuk membawa kemerdekaan politik bagi Yehuda hari itu? Oke. Dan apa maknanya bagi kita kalau bukan mengenai kemerdekaan politik? Karena masalah yang terjadi Bapak Ibu Saudara dalam teks kita hari ini adalah mereka adalah bangsa yang terjajah secara politik. Tetapi bukan hanya itu sebenarnya, mereka terjajah secara politik. Tapi yang lebih parah daripada itu, mereka mati secara rohani. Dan 3 hal mengenai Sang Mesias yang akan kita bahas pagi hari ini. Mari kita mulai yang pertama, dari kedatangan yang tidak ideal. An unideal coming of the Messiah. Situasi dan keadaan yang sepertinya tidak layak atau tidak ideal, tidak memberi kesan bahwa ini adalah seseorang yang sangat dinantikan. Tidak memberi kesan kuat bahwa inilah pengubah permainan, the game changer. Bahwa inilah sosok yang akan membawa kemerdekaan dan kebebasan bagi Israel. Sepertinya tidak ideal. Matius 1 ayat 1 mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kalimat ini penting Bapak Ibu Saudara. Injil Matius, menurut Matius,
yang adalah seorang Yahudi tetapi kemudian berkhianat menjadi seorang pemungut cukai, tetapi karena perjumpaannya dengan Tuhan Yesus dia berubah, dan di akhir kemudian di dalam pelayanannya ketika dia diubahkan oleh Tuhan, dia menulis rangkaian rentetan laporan mengenai Yesus Kristus, dan dia memulai dengan kalimat ini. Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius secara sengaja mau bilang bahwa Yesus yang akan kuceritakan di dalam kitab ini, dalam surat ini adalah Mesias yang merupakan penggenapan janji Allah. Penggenapan janji Allah bahwa keturunan Daud, keturunan Raja Daud, raja terbesar Israel adalah Mesias di dalam Yesus Kristus. Dan ini memberikan pembacanya pengharapan bahwa mereka akan mencapai masa jayanya lagi di dalam Yesus Kristus. Tetapi kemudian ayat 18 dan 19, setelah serentetan silsilah, beritanya berubah Bapak Ibu Saudara. Di sana diceritakan kalau tadi silsilahnya, betul? Tapi kemudian dia masuk kepada babak berikutnya, asal mulanya. Bagaimana silsilah ini kemudian menjadi kenyataan. Pada mulanya terjadilah hal ini. Maria bertunangan dengan Yusuf. Maria secara resmi sudah menjadi istri secara hukum orang Yahudi hari itu. Secara legal di hadapan hukum orang Yahudi, dia adalah istri sah dari Yusuf. Tetapi mereka belum hidup serumah. Kenapa? Karena ditengarai Maria di bawah umur. Perlu semakin bertumbuh secara dewasa untuk betul-betul menjadi seorang pendamping bagi budaya patriarki yang begitu kuat. Yusuf sebagai pria yang memimpin keluarga. Pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, pada waktu Maria sudah menjadi istri Yusuf tetapi belum bersama-sama, ternyata perhatikan kalimatnya berubah Bapak Ibu Saudara. Apa dikatakan? Ia mengandung dari Roh Kudus. Harusnya Maria mengandung, harusnya Maria kemudian mengandung bayi itu setelah mereka bersama-sama. Betul? Bukan pada saat mereka sudah menikah secara hukum tetapi belum bersama-sama. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Oke? Sebelum mereka hidup bersama. Tapi kemudian dikatakan juga karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan, apa Bapak Ibu Saudara? Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, maka dia bermaksud menceraikannya diam-diam. Ada pasangan yang sedang bertunangan, sudah menikah secara legal, tetapi secara formal, ideal di hadapan manusia belum, karena mereka belum tinggal serumah. Belum berhubungan seks, belum hidup sebagai suami istri Alkitab katakan. Tetapi tiba-tiba mengalami hal yang memalukan, kehamilan yang tidak terduga. Bukan oleh tangan manusia, bukan oleh upaya manusia, tetapi karena Sang Mesias memilih untuk hadir melalui mereka. Dan saking memalukannya Bapak Ibu Saudara, sang suami akhirnya berencana untuk menceraikan secara diam-diam. Secara diam-diam bukan berarti sama sekali tidak ada yang mengetahui. Pernikahan bagi orang Yahudi dalam posisi Yusuf dan Maria adalah sesuatu yang diketahui oleh umum. Keluarga, seluruh keluarga besar dan bahkan halayak umum tahu bahwa mereka sudah menjadi suami istri walaupun belum serumah. Tapi perceraian secara diam-diam maksudnya adalah Yusuf sudah berencana memanggil kepala keluarga dari kedua belah pihak untuk mengatakan bahwa ada sebuah aib yang terjadi di tengah kehidupan, di tengah keputusan kondisi bahwa mereka sudah menjadi suami dan istri. Sebelum menjadi suami dan istri, sebelum hidup bersama, mohon maaf. Kenyataannya seperti tidak ideal. Betul Bapak Ibu Saudara? Kedatangan yang sepertinya sungguh tidak ideal. Ada gangguan yang tidak diharapkan bagi Yusuf, betul? Yusuf merasa terganggu secara moral. Tetapi di sisi Maria,
Sesuatu yang mengherankan bagi dia. Mereka tidak mengantisipasi situasi demikian. Tapi perlu kita lihat, Alkitab dengan jelas mengatakan, dia mengandung dari Roh Kudus. Situasi yang tidak ideal ini tidak terjadi karena perbuatan manusia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kedaulatan dan rencana Allah yang besar. Betul? Ayat 18 katakan, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Amin, Saudara. Kita tidak mengerti, bahkan mungkin sains terlalu rendah untuk menjelaskan bagaimana Roh Allah, pribadi yang ilahi itu, bisa kemudian membuahi kandungan manusia yang hina. Betul? Bahwa dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak sanggup untuk kita ukur, yang tidak sanggup untuk kita mengerti, Allah memilih untuk menjadi manusia melalui kandungan seorang, dengar baik, anak darah. Bahasa Alkitab mengatakan anak darah, melalui kandungan seorang perawan. Kira-kira 13-14 tahun. Kalau saudara duduk di samping anak remajamu, bayangkan dia mengandung tiba-tiba. Charles Spurgeon bilang begini, Bapak Ibu Saudara. There was no other way of his being born. For had he been of a sinful father, how should he have possessed a sinless nature? He is born of a woman that he might be human, but not by a man that he might not be sinful. Betul? Bahwa tiada cara lain bagi kelahiran Sang Mesias. Kalau dia lahir melalui campur tangan manusia, lahir dari benih ayah jasmani yang berdosa. Artinya Yusuf sudah hidup bersama-sama dengan Maria. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa kita mengatakan bahwa Mesias layak menjadi Mesias yang memiliki natur yang tanpa dosa? Karena ayahnya sendiri berdosa. Betul? Tapi dalam hal ini tidak ada sedikit pun benih jejak Yusuf di dalam kandungan Maria. Oke? Ia lahir melalui seorang perempuan. Ia lahir dari seorang perempuan yang tiba-tiba hamil. Oke? Sehingga dia menjadi manusia. Allah sendiri memilih untuk dibatasi di dalam kandungan manusia supaya dia resmi, supaya dia sah menjadi manusia. Tetapi dia tidak dikandung oleh karena benih seorang pria sehingga ia sepenuhnya tidak berdosa. Oke? Sepertinya tidak ideal. Gangguan yang di awal tadi Bapak Ibu Saudara tidak ideal. Menikah baik-baik. Datang dari keluarga sederhana yang baik-baik. Yusuf kalau mau ditengarai, diusut ke atas, ternyata keturunan baik-baik dan keturunan yang sangat baik-baik. Tetapi situasi yang sangat tidak ideal terjadi dalam hubungan pernikahan yang sudah resmi secara hukum mereka jalani. Allah masuk dan menginterupsi keadaan itu. Kandungan yang murni, yang harusnya dipersiapkan bagi sang suami ketika tiba waktunya mereka bersama-sama, dikuasai oleh Allah terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Tapi dengar baik, kedatangan yang tidak ideal ini bukanlah untuk mempermalukan manusia, tetapi untuk menyatakan kedaulatan dan kebesaran Tuhan. Amin. Yang kedua, tujuan Allah dalam situasi yang tidak ideal ini.
Apa tujuannya Bapak Ibu Saudara? Ayat 20 mengatakan, ketika ia mempertimbangkan, ketika Yusuf kemudian memikirkan perkara itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan memberi dia mimpi. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah apa saudara? Dari Roh Kudus. Yusuf diberitahu mengapa Maria mengandung sebelum mereka bersama-sama. Bagi Yusuf, kemungkinan terbesar adalah apa? Ada pria lain yang menghampiri Maria. Tetapi firman Tuhan mengatakan, bukan pria lain yang menghampiri Maria, tapi Roh Allah yang Maha Tinggi bukan menghampiri, tapi menaungi Maria sejak detik itu. Bersama-sama menutup, meliputi, membungkus Maria dengan kuasa Allah sehingga kemudian peristiwa supernatural itu terjadi. Ayat 21 hingga 23 kemudian malaikat menjelaskan tujuannya. Bahwa ia akan melahirkan apa saudara? Mari kita baca bersama-sama. Anak laki-laki. Manusia jasmani. Dan engkau akan menamakan dia apa? Yesus. Nama yang kemudian menyadarkan Yusuf. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bahwa ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, anak yang dikandung Maria adalah Allah sendiri. Adalah pribadi Tuhan sendiri. Bahwa anak yang dikandung Maria bukan karena pria lain yang menghampiri, tetapi karena Allah yang menaungi Maria untuk satu tujuan besar. Anak yang dikandung Maria adalah dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan bukan hanya menyelamatkan mereka dari penjajahan Roma. Bahwa anak yang dikandung Maria adalah penggenapan janji Allah akan Immanuel. Sebentar kita akan lihat mengenai Immanuel. Tapi pertanyaan pentingnya saudara, mengapa beritanya adalah menyelamatkan umatnya dari dosa dan bukan dari penjajah Roma? Karena kebutuhan bagi mereka, kebutuhan bagi Yusuf hari itu, kebutuhan bagi bangsa itu hari itu adalah kemerdekaan mereka dari penjajah Roma. Mengapa kemudian Mesias datang dan menyampaikan isu bahwa dia menyelamatkan umatnya dari dosa dan bukan dari penjajah Roma? Tetapi bukankah ini adalah doa kita semua Bapak Ibu Saudara? Betul? Agar Tuhan menyelamatkan kita dari penjajah Roma. Betul? Bahwa kita berdoa supaya Tuhan menyelamatkan kita dari keadaan menyakitkan yang kita alami setiap hari. Betul saudara? Tuhan menyelamatkan kita dari sakit penyakit yang mungkin bertahun-tahun kita derita. Kita berdoa supaya Tuhan menyelamatkan kita dari penjajah Roma dalam bentuk sakit kronis yang tiba-tiba kemudian kita idap, kita alami. Kita berdoa supaya Tuhan menyelamatkan kita dari penjajah Roma yang datang dalam bentuk yang berupa macam yang membuat hidup kita terganggu setiap hari. Menyakitkan. Pedih mungkin. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, ini yang luar biasa dari kekristenan. Terlalu sering dalam Alkitab, saudara, Tuhan tidak memberi garansi bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan sangat ideal bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak pernah memberi garansi bahwa segala sesuatu akan berjalan ideal. Tetapi bahkan dalam keadaan yang sangat tidak ideal, Tuhan berjanji, Dia mau menyatakan rencananya di dalam Sang Mesias. Amin saudara.
Bahwa kita bisa saja sembuh, kita bisa saja mendapatkan terobosan, kita bisa saja mendapat jawaban bagi setiap permohonan kita, bagi setiap kerinduan kita, bagi segala sesuatu yang saudara cari hari ini, kita bisa menemukan jawaban. Tetapi kita tetap tidak bisa lolos dari hukuman, dari maut yang kekal yang menanti karena dosa-dosa kita. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah menjamin bahwa segala sesuatu berjalan ideal bagi kita, bagi saudara dan saya. Oke? Tetapi apa gunanya segala sesuatu berjalan ideal dalam hidup ini kalau kita justru pada akhirnya tidak lolos dari kematian kekal? Betul saudara? Itulah mengapa Allah mengutus Mesias bagi kita. Pada akhirnya karena sang Mesias, Yusuf mengerti bahwa masalah sesungguhnya bukanlah kehamilan Maria yang tidak bisa dia pahami. Tapi Yusuf sadar bahwa pada akhirnya anak dalam kandungan Maria lah yang menjadi jawaban bagi masalah yang sesungguhnya. Yang membuat dia tidak bisa mengerti kelahiran yang akan terjadi melalui seorang perawan. Bahwa anak dalam kandungan Maria adalah jawaban bagi masalah yang sesungguhnya, yaitu dosa dan bukan penjajah Roma. Amin saudara. Karena sang Mesias, kita sadar bahwa keadaan yang tidak ideal yang sesungguhnya bukanlah sakit penyakit saudara. Bahwa keadaan yang tidak ideal yang sesungguhnya bukanlah masalah keuangan atau situasi yang membuat saudara begitu terpuruk hari ini. Tetapi karena sang Mesias kita sadar bahwa keadaan yang tidak ideal yang sesungguhnya adalah dosa dan hanya Dia yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Hanya sang Mesias yang dapat menyelamatkan kita dari keadaan yang tidak ideal yang sesungguhnya. Bahwa inilah tujuan Tuhan di dalam situasi yang tidak ideal ini Bapak Ibu Saudara. Agar kita percaya dan bersandar pada Yesus Kristus Sang Mesias yang menyelamatkan kita dari dosa. Amin saudara. Berapa dari saudara rindu hidup pasangan saudara, suami saudara, istri saudara atau kehidupan anak-anak saudara menjadi lebih baik? Atau saudara rindu hidup dari seseorang yang menyakiti saudara, hidupnya berubah, hidupnya lebih baik. Harusnya dia tidak melakukan itu. Harusnya dia tidak menjadi seorang yang begitu menjengkelkan bagi saya sampai hari ini. Tapi ternyata Tuhan mengajar kita bahwa perubahan yang paling penting yang harus dialami setiap orang, perubahan yang paling pertama yang harus dialami setiap orang adalah keselamatan dari dosa. Betul saudara? Saudara berharap pasangan saudara berubah, saudara berharap anak-anak saudara berubah, saudara berharap keadaan saudara berubah. Dengar baik saudara, kebutuhan pertama dan yang terutama kita adalah kebutuhan akan Sang Mesias. Itulah tujuan Allah melalui situasi, di dalam situasi yang tidak ideal. Dan pada akhirnya bagian yang terakhir adalah mengenai anugerah yang tersedia untuk kita melalui situasi yang tidak ideal. Anugerah untuk melalui yang tidak ideal. Ayat 23 sekali lagi katakan apa? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti apa saudara? Allah menyertai kita. Lalu 24 dan 25 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat apa? Yusuf berbuat seperti yang diberitakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Lalu apa yang dikatakan di sana? Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dengar baik saudara, Yusuf pada akhirnya menerima situasi yang tidak ideal ini.
Tidak mudah bagi dia. 9 bulan dia harus menjalani ini. Betul? Mengapa bisa? Mengapa bisa Yusuf kemudian sepertinya kalau kita perhatikan, dia menerima begitu saja. Semua kecurigaan, semua pertanyaannya, semua yang mengganggu dia di depan tadi, semua yang membuat kemudian bahwa dia tahu bahwa situasinya tidak ideal, sepertinya sirna begitu saja. Mengapa bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Perhatikan, ada jaminan dan ada kabar mengenai penggenapan janji Tuhan tentang Immanuel di sana yang membuat Yusuf kemudian bisa melakukan seperti yang di ayat 24 dan 25 katakan. Ayat 23 katakan apa? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 23 ini adalah kutipan dari Yesaya pasal 7. Yesaya 7 berbicara mengenai, saya ingin ceritakan ini secara perlahan kepada saudara supaya saudara bisa memahami apa maksudnya sebenarnya Immanuel ini. Jadi di Yesaya 7 dikatakan mengenai janji tadi. Ada anak darah yang akan mengandung dan menamai anak laki-lakinya Immanuel. Pada masa Yesaya 7 ada seorang raja bernama Raja Ahas. Raja Ahas menjadi raja dari kerajaan Yehuda, bukan Israel. Dia menjadi raja dari kerajaan Yehuda karena Israel terpecah menjadi 2. Kerajaan utara adalah Israel, 10 suku, dan kerajaan Yehuda yang dipimpin Ahas adalah kerajaan kecil dari 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Raja Ahas pada masa Yesaya 7 menghadapi situasi yang menakutkan bagi dia. Dia mendapat ancaman 3 kali lipat. Yang pertama dan yang kedua datang bersamaan, Bapak Ibu Saudara. Dari kerajaan tetangga yang adalah saudaranya sendiri, yaitu Israel, yang bersekutu, beraliansi dengan kerajaan yang lebih ke utara, yaitu kerajaan Aram. Israel yang dalam masa Yesaya 7 disebut sebagai Efraim, supaya Yehuda sadar bahwa itu adiknya. Karena anak Yusuf, Manasye dan Efraim, Manasye yang kakak, Efraim yang adik. Adiknya sendiri akan datang untuk menghabisi kerajaan Yehuda. Bersekutu dengan musuh mereka yang menyembah berhala. Tapi Israel juga pada akhirnya menjadi bangsa yang menyembah berhala. Ancaman yang pertama dan yang kedua datang bersamaan. Kerajaan yang jauh lebih besar yang adalah saudaranya sendiri, saudara kandung mereka sendiri, tetapi beraliansi, bersekutu dengan penjahat yang adalah penyembah berhala, akan datang untuk menghancurkan kerajaannya. Tetapi di saat yang bersamaan juga dia tahu ada kerajaan yang lain yang namanya Asyur, kerajaan yang lebih besar lagi daripada kedua sekutu yang pertama, akan datang dan kemudian akan menguasai Yehuda. Asyur akan mengalahkan Israel dan Aram yang tadi, yang mengancam Yehuda, tetapi Asyur juga mengalahkan Israel dan Aram bukan untuk membebaskan Yehuda, tetapi untuk semakin membinasakan Yehuda. Saudara mengerti situasinya? Maka Ahas menjadi begitu ketakutan. Tetapi kemudian Yesaya datang dan memberi nubuatan. Jangan takut karena Tuhan akan menolong engkau. Janji Tuhan dalam Yesaya 7 dikatakan bahwa tandanya bagimu akan ada tanda. Mintalah tanda Ahas. Tapi di Yesaya 7 dikatakan Ahas bahkan saking ketakutannya, saking dia
Tidak memiliki pengharapan sama sekali bahwa Tuhan betul-betul kita pe kerajaan akan binasa. Yesaya bilang jangan takut, mintalah tanda maka Tuhan akan kasih tanda bahwa Tuhan akan ada dan Tuhan akan menyelamatkan engkau. Ahas bilang, ini mau, kita enggak mau. Bukan karena dia enggak mau ada tanda, tetapi karena dia enggak percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Dan Yesaya kemudian memberikan sebuah tanda yang spektakuler. Inilah tandanya bagimu, akan ada seorang perempuan mengandung, melahirkan anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Bagi Ahas hari itu akan ada seorang perempuan yang mengandung anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Para cendekiawan Alkitab mengatakan nubuatan ini adalah nubuatan yang digenapi 2 kali. Baik di masa Ahas, tapi kemudian penggenapan yang lebih besar adalah ketika Yesus datang. Apa gunanya di masa Ahas? Selanjutnya kemudian Alkitab membuktikan bahwa pada kenyataannya di masa Ahas ada seorang anak laki-laki bernama Immanuel yang lahir hari itu. Tetapi anak yang bernama Immanuel itu bukan dia yang membebaskan. Dia hanya menjadi tanda. Yesaya 7 ayat 15 dan 16, versi selanjutnya dari bagian ayat tadi yang saya kutip tadi, yang malaikat tadi kutip, mengatakan bahwa anak itu akan bertumbuh dan kemudian sebelum anak itu tahu memilih yang jahat dan memilih apa yang baik, tahu membedakan yang jahat dan yang baik, sebelum anak itu tahu memutuskan yang jahat dan yang baik, janji Tuhan katakan, kedua raja yang engkau takuti itu akan ditinggalkan kosong. Artinya Tuhan bilang begini, tandanya bagimu, di kerajaanmu ada seorang perempuan yang akan melahirkan anak laki-laki yang akan dinamai Immanuel, dan sebelum anak itu bertumbuh besar, sebelum dia mengerti bahkan bagaimana dia harus bertindak yang baik atau yang jahat, Tuhan akan membinasakan kedua raja yang datang kepada engkau. Saudara mengerti? Maksudnya Tuhan bilang segera, bahkan sejak ketika mereka mulai menginvasi Ahas hari itu, Tuhan akan membebaskan Yehuda. Tuhan akan menolong Yehuda. Tapi selesai. Hari itu jawabannya terjadi. Alkitab menunjukkan pada akhirnya Tuhan sendiri mengadili berperkara dengan Israel dan Aram. Asyur datang membinasakan Israel dan Aram, membawa Israel ke pembuangan ke Asyur. Asyur kemudian menghancurkan Yehuda, dan dalam keadaan yang hancur datang lagi bangsa lain yang bernama Babel, menghancurkan kekuasaan Asyur atas Yehuda dan kemudian mengambil segala sesuatu yang berharga dari Yehuda untuk dibawa ke Babel. Terjadilah nubuatan itu. Tetapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi di sana. Kalau kita berada dalam posisi diserang, saudara, apakah saudara sebagai orang yang dijajah, sebagai orang yang berada di bawah ancaman yang sangat mengerikan, kalau saudara punya anak, saudara pasti tidak akan menamai anak saudara Immanuel, Allah menyertai kita. Betul? Karena saudara berada dalam ancaman. Betul? Yang paling memungkinkan adalah saudara menamai anak saudara, Tuhan tolonglah kami. Betul? Betul? Nama adalah doa. Betul? Saudara akan menamai anak saudara, Yahweh tolonglah kami. Bukan Tuhan ada bersama dengan kami dan akan menolong kami. Nah, apa hubungannya dengan Yesus kemudian kalau nubuatan itu sudah digenapi? Yang menarik adalah begini saudara. Bagi Ahas yang ketakutan saat itu, Tuhan memberi dia penghiburan bahwa Tuhan akan membela dan menumpas baik Israel maupun Aram. Dan pada akhirnya
sekalipun Yehuda dihukum karena mengingkari perjanjian dengan Allah, Tuhan berjanji dia akan tetap bersama-sama dengan Yehuda. Bahkan dalam keadaan yang sangat tidak ideal. Di mana? Ketika mereka dibuang. Oke? Allah menyertai Yehuda saat musuh menyerang. Allah menyertai Yehuda bahkan saat kerajaan itu hancur dan dibuang ke Babel. Dalam dosa dan keterpurukan karena dosa, Bapak Ibu Saudara, Allah datang dan membawa umatnya kembali kepada rencananya yang semula. Dan dalam kondisi Israel yang terjajah, yang kering dan mati rohani bagi Yusuf hari itu, Bapak Ibu Saudara, Allah menyatakan bahwa Dia menyertai mereka. Dan tanda penyertaannya bagi Israel untuk memulihkan mereka dari dosa dan bukan dari penjajah Roma adalah melalui anak yang di dalam kandungan Maria. Bahwa anak itu bukan hanya menjadi tanda, tapi anak itu adalah bukti bahwa Tuhan bersama-sama dengan manusia. Di masa lalu dia menolong, dia melakukan perkara yang tidak terlihat oleh mata. Dia menumpas kerajaan-kerajaan, dia menghukum bangsa-bangsa secara supranatural. Dia mengacaukan mereka. Tetapi kemudian bagi Yusuf hari itu, Immanuel yang dikatakan sama mencapai pemenuhan yang lebih besar. Bukan hanya secara supranatural, tetapi secara jasmani. Lahir dari anak yang di dalam kandungan itu, Tuhan yang bersama-sama dengan manusia. Yesus, dengar baik Bapak Ibu Saudara, Yesus Sang Mesias adalah tanda dan bukti penyertaan Allah bagi kita yang berdosa. Kita yang berdosa mendapatkan pengampunan, kita yang layak dimurkai Allah namun mendapatkan kemurahan. Kita yang kering dan mati rohani kini beroleh kehidupan baru untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Oleh karena Sang Mesias, Bapak Ibu Saudara, kita mampu untuk melalui bahkan berbagai situasi yang tidak ideal. Nah, itu jaminan bagi Yusuf hari itu. Situasimu tidak ideal, tapi Allah sendiri bersama-sama dengan engkau. Bukan hanya secara tidak kasat mata, Bapak Ibu Saudara, tapi Allah sendiri hadir dalam rupa insan yang terbatas, menunjukkan kesediaannya untuk memberikan kita pengampunan, ganti setiap dosa, untuk memberikan kita kemurahan, ganti semua kelayakan kita untuk dimurkai Allah. Saya menutup dengan ini Bapak Ibu Saudara, kita bersukacita bukan karena situasi menjadi ideal, amin. Tetapi kita bersukacita karena Sang Mesias yang bersama dengan kita senantiasa. Mengapa kita bisa yakin Dia bersama dengan kita senantiasa, Bapak Ibu Saudara? Karena Dia pernah datang dan menjadi sama seperti kita. Dia pernah datang dan menjadi manusia yang terbatas bersama dengan kita. Dia pernah merasakan seperti apa menderita dalam keadaan manusia. Dan Dia telah merasakan penderitaan terbesar yang seharusnya bagi kita, namun tidak kita terima. Amin. Karena Yesus Kristus, Sang Mesias, dengar baik Bapak Ibu Saudara, kita disadarkan bahwa yang tidak ideal dalam hidup ini bukanlah situasi ataupun keadaan. Tapi yang tidak ideal dalam kehidupan ini, dalam hidup kita ini adalah keberadaan kita yang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Karena Yesus Kristus Sang Mesias, kita mengerti bahwa kita diselamatkan dari dosa dan dipulihkan bagi tujuan dan kehendak Tuhan. Dan oleh karena Dia juga, karena Yesus Sang Mesias, kita dimampukan dalam anugerahnya
untuk melalui berbagai situasi dalam hidup, sekalipun itu tidak ideal. Ada amin saudara? Mari kita bangkit berdiri. Berjamuan. Kita menutup, kita mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini dengan melakukan perjamuan kudus. Kalau saudara menyiapkan elemen perjamuan saudara, siapkan elemen perjamuan saudara. Kita angkat roti kita bersama-sama di depan Tuhan pagi hari ini. Saudara, Alkitab mengatakan pada akhirnya setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini, kita melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Kita mengingat akan Dia dan kita menghormati, menghargai apa yang telah Dia kerjakan bagi kita. Mari kita melakukan ini pagi hari ini dengan hati yang terarah kepada Yesus Kristus, Sang Mesias. Mari kita melakukan ini dengan mengingat akan Dia. Dia datang dalam keterbatasan. Dia datang dalam situasi yang tidak ideal. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara perhatikan, sepanjang masa hidupnya ketika Dia berada di bumi ini, Dia terus-menerus mengalami situasi yang tidak ideal. Dari lahir, dengar baik, perhatikan sih. Dari lahir, bahkan sampai matinya, Dia mengalami semua yang tidak ideal. Dari lahir sampai mati, Dia mengalami yang tidak layak. Dia lahir dalam ketidaklayakan. Tidak ada yang terima Dia. Mati pun dalam ketidaklayakan. Oleh sebab itu mari kita datang dengan penuh kerendahan hati. Kita bersyukur dan kita mengingat akan Mesias yang telah menebus kita dan memberikan kita pengampunan akan dosa, memberikan kita pengharapan dalam situasi yang tidak ideal yang hari ini kita hadapi. Bahwa apa yang tidak ideal itu sesungguhnya adalah dosa kita, keberadaan kita yang berdosa di hadapan Dia. Bapa di sorga, pagi hari ini biar setiap kami menundukkan kepala kami di hadapan Engkau. Kami bertobat dari setiap dosa kami. Kami bertobat dari setiap keputusan-keputusan kami, di mana kami menyatakan bahwa dalam segala situasi yang tidak ideal hidup kami, kamilah Mesias itu. Tapi kami bertobat pagi hari ini. Kami mau katakan bahwa Yesus, Engkaulah Mesias itu. Engkau Tuhan dan kami bukan Tuhan. Bahwa dalam situasi yang kami miliki hari ini, kami memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, Sang Mesias. Kami
bertobat dari setiap keluhan kami akan keadaan yang kami hadapi. Dan kami bertobat dari keraguan untuk melangkah dalam tujuan Tuhan. Angkatlah rotimu. Terima kasih untuk tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kami. Jemaat sekalian, inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah dan makanlah. Syukur. Dan mari angkat cawan saudara. Arahkanlah hatimu kepada Yesus Kristus Sang Mesias. Terimalah, ingatlah, dan inilah darah Kristus yang ditumpahkan bagimu. Ambil dan minumlah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini karena Yesus Kristus Sang Mesias. Kami sadar pagi hari ini bahwa yang tidak ideal dalam hidup ini bukanlah situasi ataupun keadaan, tapi keberadaan kami yang berdosa, keberadaan kami yang kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kami bersyukur karena Yesus Kristus Sang Mesias, kami diselamatkan dari dosa dan kami dipulihkan bagi tujuan dan kehendak Tuhan. Kami bersuka cita pagi hari ini karena Yesus Kristus Sang Mesias, kami dimampukan dalam anugerah Allah untuk melalui berbagai situasi hidup kami. Aku berdoa bagi gerejamu pagi hari ini Tuhan. Teguhkan dan kokohkan kami pagi hari ini untuk menemukan Kristus di season Natal ini. Segarkan, hidupkanlah kami, biar kami rediscover Christ this Christmas. Biar kami menemukan kembali Kristus di masa Natal ini. Yesus Kristus Sang Mesias, Juru Selamat dan pengharapan bagi setiap kami. Aku berdoa di season Natal ini setiap keluarga, setiap jemaatmu mengalami Yesus Kristus, berjumpa dengan Engkau, bahkan di atas segala sesuatu yang kami rayakan dengan penuh sukacita, di atas segala sesuatu yang kami akan nikmati bersama-sama hari ini, baik ideal maupun keadaan tidak ideal. Biarlah kami berjumpa dengan Yesus dan biarlah kami mengalami sendiri Yesus Kristus Sang Mesias itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ini menjadi ungkapan dari hati setiap kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku nyatakan
dalam Yesaya 43 ayat 2 demikian bunyinya. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dia yang berjanji, Dia tidak akan pernah membiarkan di dalam apapun keadaan hidup saudara di saat ini. Sebab Dia Allah yang setia, Allah yang setia di dalam firman-Nya, Allah yang melakukan seperti apa yang Ia firmankan di dalam hidupnya. Percayalah itu, bahwa Dia Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sebab Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang menjaga, melindungi, memberkati, bahkan berperang akan hidupmu, sehingga saudara hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa di pagi ini Tuhan, kekuatan, hikmat, iman yang kuat Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami pulang, kami membawa kekuatan daripada Engkau Tuhan, sehingga kami hidup di dalam kemenangan demi kemenangan sepanjang minggu ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, lindungi kami, berkati kami, dan jaga kami Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, kepadamu kami bergantung, kepadamu Tuhan kami percaya, hanya kepadamu Tuhan kami berkata, Engkaulah Tuhan atas hidup kami, Engkau yang mengatur atas hidup kami. Di dalam Engkau Tuhan kami aman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, amin. Tes. Oke, baik saudara, dan pada saat ini juga kita merayakan